Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Puji syukur sekali lagi mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kali ini Allah berkenan mengizinkan kita bertemu untuk membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita akan membahas hadis yang pertama, Al-Hadis Al-Awwal, yang temanya adalah amal perbuatan tergantung pada niat. Di dalam hadis ini nanti ada norma dan kemudian ada contoh. Untuk lebih lengkapnya akan saya baca matannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amal-amal perbuatan itu bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah akan menjadi manfaat buat seseorang apa yang menjadi niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Ini contoh. Siapa yang hijrahnya menuju Allah dan utusannya, karena Allah dan utusannya, untuk tujuan mengikuti perintah Allah dan mengikuti Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya dia akan punya makna menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasulnya. Ini kelanjutannya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya itu karena suatu urusan dunia yang ingin dicapainya, ingin diperolehnya, awimro'atin yang kihuha, atau bahkan untuk seorang perempuan yang akan ia nikahinya, fahijratuhu
ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya ya akan ke sana, akan menuju tujuan yang sesuai dengan yang diniatkannya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya akan mendapatkan tujuan yang diniatkannya. Inilah terjemahan yang agak bebas tentang matan hadisnya ini. Yang secara kalimat saya sudah muat di sini. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan manfaat apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya berniat karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan akan mendapatkan manfaat dari Allah dan Rasulnya terkait dengan hijrahnya dia itu. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang hendak ia peroleh, atau karena wanita yang hendak ia nikahinya, maka hijrahnya ya seperti yang ia tuju dalam niatnya itu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau di dalam Al-Quran itu ada asbab an-nuzul, atau kalau dibaca langsung menjadi asbabun nuzul, maka di dalam hadis ada asbabul wurud, atau lengkapnya asbabu wurudil hadis, yang menyebabkan hadis itu terjadi, yang menyebabkan kalau itu berupa sabda Rasulullah yang menjadi latar belakang Rasulullah bersabda. Ada diriwayatkan oleh Tobroni dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata begini, terdapat di antara kami seorang yang bermaksud mengkhitbah perempuan yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini tinggal di Madinah, seorang laki-laki yang akan mengkhitbah, melamarnya, yang akan melamarnya itu ada di Makkah. Karena seorang laki-laki ini mau meminang perempuan yang bernama Ummu Qais itu, perempuan itu jauh-jauh sebelumnya ia menyatakan tidak mau menikah dengannya jika yang bersangkutan tidak berhijrah, tidak pindah ke Madinah. Lalu akhirnya dia berhijrah ke Madinah. Dan kami menyebutnya, kami itu di antara para sahabat yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu, menyebut seseorang ini dengan muhajir Ummu Qais. Tapi tidak disebutkan. Saya mencoba untuk mencari siapa yang ingin menikahi Ummu Qais ini. Saya sampai sekarang belum ketemu. Baik, kita lanjutkan kandungan maknanya. Saya menyingkat kandungan makna karena di dalam hadis ini ada banyak sisi yang dapat kita petik. Ada aizoh, suatu ajaran, ada hikmah, rahasia-rahasia Allah, mengapa Rasulullah bersabda demikian. Itu biasanya disebut dengan asrarut tasyri' atau disebut dengan hikmah. Kemudian ada yang lain lagi dari ulama fikih, menyebutnya biasanya
yang menjadi fokus beliau adalah hukum apa yang terkandung di dalam hadis itu. Kalau dari ulama akhlak akan mencermati perangai apa yang dapat kita amalkan dari hadis itu. Ini semuanya punya kaitan dengan kandungan makna hadis ini. Saya kadang-kadang akan fokus pada akhlaknya, satu saat hikmahnya, satu saat ajarannya, satu saat hukumnya. Apa yang menurut saya penting nanti akan saya kutipkan, akan saya sampaikan kepada para jamaah. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, kandungan makna ini akan saya kutipkan beberapa pandangan dari para imam hadis yang beliau itu benang merahnya saya ambil di sini misalnya dari banyak para imam hadis itu, termasuk bahkan Imam Syafi'i yang selain ahli hadis juga beliau itu ahli fikih. Beliau menyatakan pada umumnya hadis ini merupakan dasar agama yang meliputi hampir seluruh hukum. Apakah itu hukum akhlak, hukum syariah, ajaran, itu dasarnya dari sini, dari hadis ini. Karena itu yang pertama misalnya saya mengutipkan dari Abu Dawud. Beliau menyatakan begini, sesungguhnya hadis ini merupakan dasar dari suatu keimanan, basic dari suatu keimanan. Sebab pengamalan agama ada yang bersifat zahir dan ada yang bersifat batin. Antara lain niat. Pengertian pengamalan agama itu bisa ibadah, bisa muamalah sesungguhnya. Tapi hal yang lebih penting menurut para ulama adalah terkait dengan pengalaman agama dalam maknanya sebagai ibadah. Khusus tentang ibadah ini punya dimensi zahir dan punya dimensi batin. Dimensi batin dari ibadah itu adalah niat. Oleh karena itu, ini pencerminan dari keimanan, niat ini. Seperti tadi di dalam contoh, karena hadis tadi selain ada norma, juga ada contoh. Orang yang hijrahnya ke Madinah mengikuti Rasulullah itu karena urusan lain, tidak karena taat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan mendapatkan hanya apa yang ia niatkan saja, apa yang ia tuju saja. Lalu di ulama-ulama lain ada yang menceritakan juga bagaimana kalau ada ishtirakun niyah, ada penggabungan niat selain karena mentaati Allah, mengikuti Rasulnya, juga memang ada soal-soal dunia yang hendak ia capai. Misalnya karena dia dengan pindah ke Madinah itu akan terbebas dari tekanan-tekanan yang ada di Makkah misalnya, karena dia seorang Muslim, sedang Makkah itu ketika itu adalah kotanya, negerinya orang kafir, maka dia tertindas.
Bagaimana kalau niat itu istirok, niat kepada Allah dan Rasul-Nya itu ada istiroknya, ada sekutunya dengan niat untuk urusan supaya terbebas dari penindasan. Dalam bacaan-bacaan saya dapat menyimpulkan bahwa istirokun niyah itu manakala apa yang diistirokkan itu inline, sesuai dan sejalur dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak keluar dari itu paling tidak masih tidak mengurangi makna ibadah yang dia jalankan. Tapi kalau apa yang disekutukan itu sudah di luarnya, maka ya bisa jadi akan punya pengaruh terhadap ibadah yang dia jalankan, paling tidak akan mengurangi ketulusannya sehingga dia tidak akan mendapat seperti orang yang niatnya tulus. Ini yang saya petik dari apa yang dikatakan oleh seorang imam hadis yang bernama Abu Dawud. Ada lagi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Beliau menyatakan begini, amal perbuatan tergantung pada niat merupakan sepertiga ilmu. Karena nilai amal suatu perbuatan dari hamba Allah itu tergantung pada 3 hal. Jadi kalau kita sudah mengetahui satu bagian dari 3 yang keseluruhannya itu, maka kita berarti sudah mendapatkan sepertiga. Dan hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu yang mengantarkan kepada kita di dalam beribadah dan beramal sesuai dengan posisi kita sebagai hamba Allah. Yang pertama adalah hati. Nah, niat ada di sini. Yang kedua lisan. Lisan itu ekspresi dari hati. Alat untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Dan anggota badan. Anggota badan ini yang melengkapkan keseluruhan amal perbuatan. Jadi amal perbuatan yang lengkap itu kalau tersusun dari 3 komponen ini. Ada hati, ada lisan, dan ada anggota badan yang terlibat di dalam pengamalan. Niat dengan hati merupakan bagian dari 3 hal tersebut. Oleh karena itu, menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, belajar satu hadis ini akan melengkapkan sepertiga dari amal ibadah yang akan kita jalankan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang akan saya kutipkan dari seorang pensyarih ini. Pensyarih yang saya kutip dari seorang ulama yang sekarang dalam penangkapan saya dia masih hidup. Ulama dari Saudi Arabia yang kemarin sudah saya jelaskan, alumni Universitas Ibnu Saud di Riyadh, dan kemudian beliau diangkat menjadi qadhi, tapi beliau tidak berkenan, lalu beliau lebih memilih menjadi dosen, menjadi syekh di
Universitas Ibnu Saud. Beliau namanya Walid bin Rashid As-Sa'idan, yang lebih populer disebut dengan Walid As-Sa'idan. Beliau menyatakan begini, ini paling banyak saya kutip dari syarah hadis Arba'in Nawawi ini yang dilakukan oleh beliau. Selain Al-Wafi dan Ibnu Daqiqil Aid. Beliau menyatakan begini, ad-dinu yang qasimu ila qismaini. Agama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ila dinin yutlabu fihi amalul zahir, agama yang menuntut dilaksanakannya dengan amalul zahir. Amalul zahir itu amal atau perbuatan atau pelaksanaan dari suatu perintah yang melibatkan lisan dan anggota badan. Jadi tuntutan agama, apakah itu perintah atau larangan atau anjuran, itu dibagi dua. Yang pertama yang menuntut pelaksanaannya itu dengan amalul zahir. Amalul zahir itu berarti ada lisan, ada anggota badan, dan bahkan sesungguhnya ada satu lagi, yaitu ada al-amwal, harta benda. Jadi pengamalan agama itu memang menuntut amalul zahir. Amalul zahir itu sumbernya bisa lisan kita, bisa anggota badan kita, dan juga bisa kekayaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ila dinin, dan kepada agama yutlabu fihi amalul batin. Agama yang menuntut pemenuhannya itu amalul batin. Amal yang bersifat batin. Yang lawannya zahir itu yang tampak, yang batin itu yang tidak tampak. Hanya dia sendiri yang beramal itu yang tampak. Ini secara garis besar nanti akan kita kaji dari Walid bin Rashid As-Sa'idan ini adalah yang paling utama itu di sini adalah iman. Iman itulah yang melandasi semua amalul zahir. Kemudian salah satu bagian dari pengamalan iman yang bersifat batin itu adalah niat. Oleh karena itu, niat bagi pelaksanaan agama sangat menentukan. Ini poin yang pertama. Ada poin yang kedua. Beliau menyatakan begini. Mizanul a'mal al-batinah huwa hadzal hadis. Mizan itu bisa diartikan secara teknis ukuran atau kriteria amal batin itu adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu. Jadi hadis ini sedemikian penting sehingga Imam Nawawi meletakkannya pada hadis yang pertama. Karena akan menjadi dasar semua amal perbuatan seorang mukmin. Selanjutnya As-Sa'idan menjelaskan, wa jami'ul a'mal az-zahirah, semua amal-amal yang tadi ada lisan,
anggota badan, kekayaan. Itu amal-amal yang bisa dilihat orang. Innama turja'u ilan niyati al-batinah. Semuanya itu benar tidak benarnya, pas tidak pasnya, sah tidak sahnya kalau menurut ilmu fikih. Itu akan dikembalikan pada niat yang bersifat batinah. Jadi meskipun perbuatan batin itu sangat-sangat menentukan niat itu. Makanya guru-guru saya dulu ketika mau ngaji itu, sebelum beliau memulai, selalu menyatakan, kita sekarang mau ngaji. Mari kita luruskan apa yang akan kita lakukan ini hanya karena dan untuk Allah. Begitu beliau selalu membimbing begitu. Sehingga ketika mau mengamalkan apa saja, misalnya mau berkorban, dipanggilnya kita yang akan berkorban itu. Lalu mari kita luruskan ibadah korban ini dengan dan untuk atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sudah jarang orang yang begitu itu. Guru yang selalu meluruskan muridnya itu sejak dari batinnya. Karena beliau selalu menyatakan orang mengajar itu ada yang diajak dialog itu pikirannya, dan ada pula yang diajak dialog itu adalah batinnya. Batinnya itu terutama adalah hatinya. Karena hati inilah yang sering digambarkan, kalau hati ini bagus, maka akan baguslah semua apa yang zahir itu. Dan kalau ini buruk, buruk pula semua yang zahir itu. Makanya di sini beliau selanjutnya melanjutkan begini. Famam bana a'malahu fi zahirah ala niyatin salihah sahihah qabalahallahu azza wa jal minhu. Siapa yang membangun amalnya, apakah itu ibadah atau amal perbuatan yang non ibadah. Itu kan ibadah ada zahir. Salat itu zahir. Puasa itu juga zahir. Haji juga zahir. Syahadat bahkan juga zahir. Siapa yang amal zahirnya itu, apakah itu syahadat atau sholatnya, hajinya, zakatnya, ala niyatin salihah sahihah, dengan atau atas dasar niat yang soleh sesuai dengan tuntunan Allah, sahihah, benar, qabalahallahu azza wa jal minhu, maka Allah akan menerima amal zahir tadi. Wa amma idza bana a'malahu ala niyatin fasidatin khabisah, adapun manakala amalnya itu dibangun atas dasar niat yang rusak, yang khabisah, yang jelek, sudah rusak, jelek lagi, fa innahu, maka sesungguhnya dia, wa inijtahada, meskipun dia sungguh-sungguh untuk melaksanakannya, wasoma, sungguh-sungguh untuk puasa, wasalla, sungguh-sungguh untuk sholat,
wa za'ama annahu minal ubbad, dan dia mengira bahwa itu merupakan ibadahnya mereka. Fa inna amalahu yu'tabaru mardudan alaih ghairu maqbul. Maka amalnya itu akan dikategorisasi sebagai amal yang mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan. Saya kira ini sudah jam 20 lebih 1 menit, maka kita akan akhiri sampai di sini. Kalau 8:30 ada yang bilang kemalaman gitu. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini yang saya sampaikan ini akan menginspirasi kita semua di dalam memahami hadis ini. Yang pada saatnya nanti kalau kita hari Ahad ketemu, bisa kita dalami. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz Abbas. Ada di chat ini ada pertanyaan. Boleh. Boleh satu aja nih. Izin bertanya, J, untuk niat tadi disampaikan jika digabung sepanjang inline boleh. Apa yang dimaksud inline? Bagaimana jika berpuasa diniatkan untuk beribadah dan untuk diet supaya sehat? Terima kasih. Monggo. Oke. Diet itu sesuatu yang mubah. Karena sesuatu yang mubah, yang di luar ibadah, sehingga saya berpendapat itu tidak sepenuhnya inline. Tapi paling tidak itu meskipun tidak membatalkan, tapi kurang bagus untuk disertakan di dalam berpuasa sebagai ketaatan kepada Allah. Saya yakin tidak akan mengurangi makna puasanya, tapi tidak menjadi kesempurnaan puasanya. Yang saya maksudkan inline itu yang paling gampang itu yang dikemukakan oleh para imam mazhab yang menyatakan bahwa ada misalnya satu hadis, siapa yang berwudu dengan sempurna wudunya, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, maka hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya bahwa meskipun dia setelah wudu itu hanya sholat sunnah qobliyah misalnya, itu akan punya, disertakan, diistirokkan atau tidak, akan punya makna dia juga sudah sholat hajat, sudah sholat syukril wudu, dan seterusnya. Oleh karena itu bisa dipisah-pisah, bisa digabungkan. Karena itu inline. Maka hati-hatilah, cermatlah pada soal-soal itu inline atau tidak inline. Demikian, mudah-mudahan ini kalau toh tidak memuaskan, akan mendorong kita untuk mencari apa sesungguhnya yang dapat dilakukan di dalam berniat itu. Ketika niat apa digabungkan dengan niat apa. Misalnya kita bersilaturahim, kita ke masjid ini, misalnya ngaji ini di masjid, selain kita akan iktikaf di masjid, juga akan ngaji di masjid, dan akan silaturahim dengan para jamaah. Itu jadi
semua karena inline itu. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan kalau ada hal-hal yang masih perlu kita dalami, kita bisa bahas di hari Ahad yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.